Ya, Indonesia harus aktif di dunia. Saya termasuk aktif di dalam percaturan global kota-kota besar dunia. Ini untuk kita bisa mewarnai agenda-agenda percakapan di level dunia. Jadi tadi bicara U20. U20 itu pertama kali di Buenos Aires. Saya termasuk founding members. Pertama kali. Tahun 2018 di Argentina. Itu pertama kali. Kemudian 2019 di Tokyo. Dan ada namanya C40, City40, C40. Ini adalah kota-kota besar dunia yang membuat semacam asosiasi. Dan di situ saya menjadi steering komite sebagai wakil ketua. Ketuanya wali kota London, wakilnya gubernur Tokyo dan gubernur Jakarta. Nah, kami adalah steering komite untuk asosiasi kota itu. Saya melihat adalah bagian dari dunia. Jadi kita melihat dunia itu bukan sekedar sebagai mitra untuk transaksional dengan kita, tapi kita ini warga dunia yang ikut di dalam, kalau bahasa pembukaan Undang-Undang Dasar kita itu menjaga ketertiban dunia. Jadi kita ikut terlibat. Sadarlah bahwa kita ini warga Jakarta, warga Indonesia, dan warga dunia. Dan sebagai warga dunia kita ini harus ikut di dalam urusan-urusan global. Hampir 6 bulan menjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono dinilai banyak pihak miskin terobosan. Tidak ada terobosan yang ditunjukkan sang PJ Gubernur. Kondisi ini berbeda saat DKI Jakarta dipimpin oleh Anies Baswedan selama 5 tahun. Jakarta mampu tampil sebagai kota kolaboratif yang mengutamakan kepentingan kesejahteraan dan keselamatan Jakarta. Anies mampu menjalankan kepemimpinannya secara orkestrasi, mulai dari persoalan banjir, kemacetan, polusi, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, sampai kesejahteraan lansia. Dijadikan program mendesak dan semua warga DKI bisa merasakan manfaatnya. Dari segi infrastruktur ya, sudah banyak yang berubah sih. Meskipun ada beberapa program yang masih ada perbaikan ya. Terutama saya sebagai warga Jakarta sih dampak sisi positifnya kerasa gitu. Yang langsung kerasa sih penataan di jalur protokol Jenderal Sudirman Tamrin inilah. Sebenarnya Jakarta udah lebih baik ya menurut saya, dan mungkin emang beberapa hal harus dikembangin lagi untuk bisa lebih maksimal. Dan sekarang kan kepemimpinannya juga udah di bawah Presiden Jokowi, jadi saya percaya Pak Anies bisa memperbaiki Jakarta lebih baik lagi. Menurut saya kepemimpinan Pak Anies ya cukup baik lah ya. Saya salah satu cyclist, jadi saya merasa kepemimpinan Pak Anies itu baik karena memprovide orang-orang untuk bisa naik sepeda. Seperti kayak kemarin saya pulang dari kerja, lihat di sub tuh pakai sepeda tuh menurut saya keren banget sih. Yang dirasain pertama dari fasilitas umumnya semakin banyak, terus tempat-tempatnya juga semakin tertata, semakin rapi, lingkungannya juga semakin bersih, udah gitu juga masyarakatannya dari religinya juga dapat. Gimana perbandingan antara sebelum diperbaiki sama sesudah? Better sih ya pasti, lebih baik, lebih nyaman, lebih enak lah pokoknya. Trotoarnya tuh lebar, terus bersih gitu. Sementara itu, bersama Heru Budi Hartono, warga Jakarta tidak menerima manfaat apapun karena PJ Gubernur DKI Jakarta sama sekali tidak memiliki terobosan dalam memimpin ibu kota. 6 bulan dipimpin oleh seorang yang ditunjuk bukan dipilih warga dan hanya bekerja mondar-mandir ke sana kemari tanpa ada hasil kerja yang jelas. Sebelumnya, soal penanganan banjir, sejumlah pihak membangga-banggakan soal normalisasi sungai dan di-blow up sebagai pelanjut program Presiden Jokowi. Bahkan program Anies soal sumur resapan dirusak. Nyatanya titik banjir di Jakarta malah bertambah dan waktu surutnya lebih lama ketimbang zaman Anies Baswedan. Akhirnya sumur resapan pun dilanjutkan. Gubernur miskin konsep. Untung saja di sektor lain Heru masih terbantu oleh program-program peninggalan Anies Baswedan. Ditambah lagi, sejauh ini Heru masih didampingi oleh kepala dinas yang menjadi anak emas saat Anies Baswedan menjadi Gubernur DKI Jakarta. Itulah hebatnya Anies, memilih kadis sesuai kompetensi dan kapabilitas sehingga mampu menunjukkan kinerja yang baik dalam menjalankan program-program kedinasan, tidak melulu soal politik. Sementara itu, pergantian kepemimpinan DKI Jakarta saat ini menjadi suasana baru dan pelaksana kebijakan baru kini meruno dengan pemimpin baru Heru Budi Hartono. Pejabat Gubernur DKI Jakarta saat ini memegang jabatan tertinggi dan mempunyai hak penuh dalam melaksanakan tugasnya sebagai Gubernur
Gubernur termasuk mengambil langkah kebijakan. Heru Budi terpantau tidak lagi menjalankan sejumlah peninggalan kebijakan dari gubernur sebelumnya Anies Baswedan. Sejumlah kebijakan yang dibuat dalam kepemimpinan Anies Baswedan disebut belum efektif dan beberapa dialihkan untuk aspek tertentu. Salah satunya, pertama, selama kepemimpinan Anies, program pengadaan jalur sepeda di DKI Jakarta sudah masuk dalam RAPD DKI Jakarta pada tahun 2023 mendatang sekitar 38 miliar. Tapi uang sebesar itu ternyata dinilai terlalu besar untuk pengadaan jalur sepeda. Apalagi Pemprov DKI Jakarta saat ini masih mengkaji ulang dan mengevaluasi pemakaian jalur sepeda yang saat ini sudah ada. Bahkan anggaran tersebut saat ini sudah dibuat menjadi nol supaya bisa dialokasikan ke pembangunan lainnya. Ada kan semua juga kita, kalau itu untuk kepentingan masyarakat nggak masalah. Termasuk jalur sepeda? Jalur sepeda tadi saya terima teman-teman Back to Work, saya minta dikaji, terus saya minta juga mereka memikirkan jalur sepeda mana lagi yang memang efektif dan berkualitas untuk pengguna sepeda. Nanti diadakan FGD, itu mereka sudah oke. Ya, hari ini datang ke Balai Kota selain untuk diskusi dan terima kasih arahan dari Pak Gubernur, anggaran jalur sepeda tetap ada gitu. Jadi tidak ada lagi narasi dinolkan gitu. Karena itu bertentangan dengan kaitan pembangunan kota Jakarta yang berkelanjutan. Selain itu, rancangan tim gubernur untuk percepatan pembangunan DKI Jakarta telah dipastikan tidak akan dijalankan sesuai rancangan Anies Baswedan. Heru Budi juga sempat menyinggung hal tersebut setelah dirinya dilantik sebagai PJ Gubernur DKI Jakarta. TGUPP dianggap Heru mempunyai anggaran terlalu besar dan belum tentu bisa optimal secara etika kerja. Ia mengungkapkan bahwa dirinya akan memaksimalkan satuan kerja perangkat daerah dan meningkatkan performa dinas-dinas ketimbang melanjutkan TGUPP. Ia akan mengoptimalisasi fungsi dari asisten pemerintahan, asisten ahli, hingga tenaga ahli di setiap aspek pemerintahan DKI Jakarta. Yang terakhir, hal yang cukup menonjol ketika Anies memimpin DKI Jakarta adalah banyaknya pohon di area monumen nasional yang dipindahkan untuk tujuan revitalisasi. Permasalahan tersebut juga disoroti oleh Heru Budi untuk melakukan penghijauan kembali. Ia akan melakukan reboisasi dan penanaman pohon kembali di area warisan sejarah tersebut. Revitalisasi Anies tahun 2019 dengan memindahkan sekitar 105 pohon sehingga di sana saat ini cukup gersang untuk para pengunjung Monas, kata Heru Budi Hartono. Padahal Anies Baswedan telah menanam kembali pohon-pohon di Monas, bahkan menambahnya menjadi 3 kali lipat. Semua yang di sampingnya miskin semua. Termasuk TGUPP itu ya? Maksudnya terlalu bersih kan bagus ya. Iya. Tapi kan karena dengan cara seperti itu, akhirnya kan orang-orang, ya kita di institusi lawannya lah ya. Iya. Akhirnya kan tidak mendapatkan apa-apa dalam percaturan politik. Tidak mendapatkan benefit apa-apa dengan mendukung Anies. Iya. Beda sama yang satunya ya mungkin. Tingkat keberhasilan Anies itu banyak. Tapi kan pendukungnya dikit. Beda dengan Ahok kan. Yang dikerjakan sedikit, pendukungnya banyak. Terus ada ini teman-teman yang dianggap dekat dengan Anies nih. Iya. Ngobrol bareng 5-6 orang waktu itu. Butuh dananya berapa? Kurang lebih 170 juta per bulan. Udah jalanin. Gak ada dananya, Bang. Kagak ada. Kekayaan PJ Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, naik drastis selama menjadi pejabat Gubernur DKI Jakarta. Kekayaan Heru Budi meningkat kurang lebih 4,2 miliar dalam waktu tidak sampai 2 tahun. Angka tersebut rupanya berbeda dengan Anies Baswedan yang kekayaannya tidak naik secara signifikan selama 5 tahun menjadi gubernur. Melansir laporan harta kekayaan pejabat negara pada laporan 2021, Heru Budi memiliki kekayaan mencapai 31,9 miliar. Kemudian pada LHKPN 2022 yang dilaporkan 7 Maret 2023, nilainya naik menjadi 36,2 miliar rupiah. Diketahui, Heru Budi mulai menjabat sebagai PJ Gubernur DKI Jakarta sejak 17 Oktober 2022, usai diangkat oleh Presiden Jokowi. Heru kini juga masih menjabat sebagai Kepala Sekretariat Presiden sejak Juli 2017. Soal kenaikan kekayaannya, Heru Budi menyebut pendapatannya tidak hanya berasal dari Kaset Pres dan PJ Gubernur saja. Heru juga sempat mendapatkan penghasilan sebagai komisaris perusahaan BUMN PT BTN. Berbeda dengan Heru, kekayaan Anies Baswedan tidak naik secara signifikan meski 5
tahun menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Menurut laporan LHKPN, kekayaan Anies Baswedan hanya naik 3,7 miliar rupiah semenjak menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta pada tahun 2017-2022. Mantan Menteri Pendidikan itu mulanya melaporkan kekayaannya sebesar 7,3 miliar rupiah pada tahun 2016. Awal tahun menjadi gubernur, justru kekayaannya turun menjadi 5,6 miliar pada tahun 2017. Sementara dalam laporan akhir jabatannya, Anies tercatat memiliki kekayaan 11,18 miliar yang dilaporkan pada 9 Februari 2023. Bukan hanya itu, para relawan Anies Baswedan, khususnya Ghis Khalifa, juga bercerita bahwa menjadi relawan Anies Baswedan bukannya menjadi lebih kaya, tetapi menjadi lebih miskin. Semua yang di sampingnya miskin semua. Termasuk TGUPP itu ya? Maksudnya terlalu bersih kan bagus ya. Iya. Tapi kan karena dengan cara seperti itu, akhirnya kan orang-orang, ya kita di institusi lawannya lah ya. Iya. Akhirnya kan tidak mendapatkan apa-apa dalam percaturan politik. Tidak mendapatkan benefit apa-apa dengan mendukung Anies. Iya. Beda sama yang satunya ya mungkin. Tingkat keberhasilan Anies itu banyak, tapi kan pendukungnya dikit. Beda dengan Ahok kan. Yang dikerjakan sedikit, pendukungnya banyak. Terus ada ini teman-teman yang dianggap dekat dengan Anies nih. Iya. Ngobrol bareng 5-6 orang waktu itu. Butuh dananya berapa? Kurang lebih 170 juta per bulan. Udah jalanin, nggak ada dananya bang. Kagak ada. Saya nanya, ada nggak sih di luar kita yang lebih dekat pada Anies di luar gini? Nggak ada bang, ini aja. Segini nyari duit 170 juta kagak dapet, padahal lo ngelola duit 87 triliun dana DKI, kita kagak bisa. Ngeblok nih. Sejauh itu gitu loh. Tingkat keparahannya. Tapi kalau dalam konteks politik Indonesia yang ini, yang yang relawannya masih cari makan, berat. Bukan tidak baik sebenarnya, sangat baik. Tapi dalam konteks situasi politik seperti ini, menjadi kelemahannya dia. Kan yang Anda tanyakan kan kelemahannya dia kan? Iya, makanya pesan saya adalah kalau mau jadi relawan, dua kemungkinan saja. Carilah relawan yang bisa memberikan kesejahteraan. Kedua, Anda sudah selesai dengan hidup Anda. Jadi ketika Anda jadi relawan, benar-benar rela. Jaga bareng-bareng, jagain dia maksudnya. Iya, jaga bareng-bareng. Selama ini, temen gue kan yang jadi menteri banyak. Kagak ada yang mau dekat gue kalau udah jadi menteri. Kan mulut kita jahil. Iya. Artinya bahwa dia siap untuk dikritisi, untuk dilawan gitu, termasuk pada temannya sendiri. Itu menurut saya keren banget secara personal. Bahkan Ghis Khalifa belak-belakan terkait kondisi pendukung Anies Baswedan dari menjadi menteri, gubernur hingga menjadi capres. Ghis mengatakan pendukung Anies Baswedan bukannya menjadi tambah kaya, tetapi menjadi semakin miskin. Hal itu diungkapkannya dalam podcast Keadilan TV. Awalnya, Ghis Khalifa menyindir soal PSI di Jakarta. Semasa Anies Baswedan menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, PSI kerap mengkritisi Anies Baswedan. Namun, kritikan PSI dianggap Ghis Khalifa bukan kritik membangun, namun hanya nyinyiran dan fitnah. Oleh karena itulah, ia menyebut bahwa Grace Natali dan Samara Amani adalah ratu pembohong. Ia lalu membahas soal tingkah para politisi yang lain di mulut, lain di hati. Meskipun ia awalnya mengkritik keras sosok seperti Jokowi, namun akhirnya ia berbalik menjilat kepada Jokowi. Ia lalu menyebut dua nama, yaitu Fachri Hamzah dan juga Ali Mokhtar Ngabalin. Ia berdoa agar keturunannya dijauhkan dari sifat-sifat seperti keduanya. Teman-teman kan kita kampanye nggak punya duit ya? Iya. Jadi bagaimana teman-teman tuh patungan segala macam itu ada yang jual motor, ada yang saya ngerti banget itu. Dan kita dikecewakan kan berkali-kali. Dukung orang, tahu kayak gini, dukung ini, tahu kayak gini. Tapi so far Anda nggak kecewa? Sejauh ini tidak. Bahkan agak terpuaskan ya. Air di Pulau Seribu perak lebih dari 25.000. Saya mengelola sekolah rakyat, bukan saya mengelola, teman-teman yang mengelola. Saya hanya membantu. Miskin absolut. Saya katakan ini jalan kita ke surga nih. Kalau 30% aja anak-anak ini bisa kita tarik dari kemiskinan. Ada yang diperkosa oleh bapak tirinya. Ada yang kalau malam itu siang sekolah SMP loh, malam jadi penjaga macam-macam. Kepala Dinas Pendidikan DKI. Dengan kebijakan yang baru, 50% anak-anak SRA itu bisa masuk sekolah negeri. Karena ada kebijakan zonasi dan faktor umur. Anak-anak miskin itu mana sanggup bersaing dengan anak-anak orang kaya masuk sekolah negeri bagus. Dan dia ngambil keputusan dan dia bertanggung jawabkan.
Misalnya yang paling krusial apa? Felix Xiao diundang, bukan dia yang ngambil keputusan, menanggung resiko apa yang dilakukan anak buahnya. Ya, anak buahnya. Ya kadang-kadang ada juga orang yang mencari kesempatan di dalam kebaikan yang dilakukan Pemprov kan. Secara tanah kan banyak juga yang tidak semua. Ada juga yang tanahnya ilegal. Tapi penggantiannya minta luar biasa, minta rumah, minta segala macam. Ia lalu membahas terkait kondisi pendukung Anies, bukannya tambah kaya tetapi semakin miskin. Menurut Ghis Khalifa, Anies merupakan sosok yang tegas terhadap koruptor. Meskipun ia ditunjuk sebagai komisaris Ancol, namun dibandingkan dengan kebutuhan melayani para loyalis Anies, hal itu tidak seberapa. Bahkan Ghis mengaku mengeluarkan uang dari kantongnya pribadi. Ia lalu menantang agar menghadirkan orang yang ahli dalam perbankan untuk mengecek rekening para loyalis Anies. Dipastikan ia akan menemukan rekening para loyalis Anies bukan semakin gendut tapi semakin menipis.